Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu sebab mantan akan datang merayap ke rumahmu, ya, dan memohon untuk bisa mandi dengan air bekas wudhu, ya. Nah, menarik ya temanya, tapi sebelum kita kupas lebih jauh, kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, dalam 2 atau 3 video sebelumnya kita pernah membahas tentang yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang diderita seseorang karena ain, karena pandangan mata dari orang-orang yang melihat ke arah dia, ya. Kenapa bisa sampai dilihat saja orang sampai jatuh sakit, ya? Jadi ketika orang memandang dengan pandangan penuh kekaguman, apalagi ketika orang memandang dengan pandangan penuh kebencian, kedengkian, kemarahan, kekecewaan, dan seterusnya. Nah, itu akan menyebabkan orang yang dilihat itu terkena penyakit ain. Dan penyakit ain itu, ya, penyakit yang sangat berat, yang tidak bisa diobati secara medis, ya. Walaupun sakitnya pada fisik, tapi kalau dibawa ke dokter, dokter tidak tahu itu penyakitnya apa, sumbernya apa, yang sakit di mana, tetapi orang itu sakit. Itu namanya penyakit ain. Jadi kalau contohnya di zaman modern ini, ya, misalnya mantan nih, ketika pisah, dia pamerkan pasangan barunya di Instagramnya, atau dia pamer foto prewedding dengan calonnya, ya, atau dia pamer lagi jalan-jalan ke luar negeri dengan pasangan barunya, ya. Bahkan saya lihat juga banyak tuh orang misal pamer sedang hamil, ya, jadi hamil begitu foto di foto. Nah, dia pamerkan itu di media sosialnya, di Instagramnya, kemudian dilihat orang. Orang melihat itu kan macam-macam, ada yang kagum, tetapi orang-orang yang pernah disakiti oleh dia, dikhianati agar dia bisa foto prewedding dengan orang lain, bisa menikah dengan orang lain. Nah, itu mantan-mantannya, orang yang dia pernah sakiti. Itu akan memandang dengan kekecewaan, dengan kesedihan, dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dan seterusnya. Jadi yang memandang dengan kagum itu energinya tidak akan sebesar yang memandang dengan kemarahan. Yang kemarahan itu akan lebih besar. Dan itulah setelah dia pamer, tiba-tiba dia jatuh sakit. Nah, karena dilihat itu tadi, karena suka pamer, jatuh sakit karena dilihat atau di ain. Itulah yang kemudian disebut sebagai penyakit ain, penyakit karena pandangan orang yang melihat. Karena itu kita tidak boleh pamer, ya. Nah, penjelasan tentang penyakit ain bisa kita lihat di dalam sebuah hadis, ya. Ikhtasala Abis Sahal Ibnu Hunayf bil Kharari fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir ibnu Rabi'ah yanzur qala wa kana Sahal
rajulan abyada hasanal jildi qala faqala Amir ibn Rabi'ah ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asra'a fawu'ikal sahal makanahu fastadda waqkuhu. Ya, dari Abu Umamah bin Sahal, ya, putra dari Sahal ibnu Hunayf. Suatu saat ayahku Sahal bin Hunayf mandi di Al-Kharar. Ia membuka jubah yang ia pakai, ya, jadi tempat pemandian umum Al-Kharar untuk laki-laki, ya. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta kulitnya indah walaupun dia seorang laki-laki. Maka kemudian di tempat itu ada Amir ibnu Rabi'ah, ya. Dan Amir ibnu Rabi'ah berkata bahwa ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asra'a. Aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit seorang gadis. Ya, jadi Amir ibnu Rabi'ah hanya mengatakan kalimat ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asra'a. Ya, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat hari ini, bahkan mengalahkan kulit seorang gadis. Ya, fawu'ika sahal makanahu wastadda waqkuhu. Maka Sahal pun langsung jatuh sakit seketika di tempat itu, dan sakitnya menjadi semakin parah. Ya, nah kemudian hal ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Sahal bin Hunayf melihat keadaannya seperti apa. Ya, kemudian diceritakan, ya, apa yang dikatakan oleh Amir ibnu Rabi'ah dan seterusnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal aini haqqun tawaddo'a lahu fatawaddo'a lahu Amir ibnu Rabi'ah farohas Sahal ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Amir ibnu Rabi'ah kemudian berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya kepada Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan bisa berangkat menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dahsyatnya penyakit ain. Ya, dan orang yang kecewa ketika melihat apa tadi dipamerkan begitu, ya, di Instagram dan seterusnya tadi, nah itu energinya yang paling besar, ya, yang kemudian menghinggapi orang yang pamer itu tadi. Nah maka ketika misal mantan pamer, ya, sombong dan seterusnya, memamerkan pasangan barunya dengan penuh kebanggaan, kemudian kita tanpa sadar, ya, batin tuh, wah sombongnya luar biasa. Dengan saya dulu artinya cuman pura-pura cinta saja, cuman mau duit saya, sekarang nikah dengan orang lain. Ya mungkin juga keluarlah, ya, harapan-harapan yang tidak baiklah untuk mantan dan seterusnya, sambil Anda lihat tuh fotonya. Nah itu artinya ain itu sudah terkirim tuh kepada mantan. Ya, dan ketika mantan sakit, maka tidak bisa diobati. Dia cuma bisa diobati berdasarkan penjelasan hadis tadi dengan disiramkan atau dimandikan bekas air wudhu, ya, dari orang yang mengain, yang melihat, yang energinya paling besar. Bisa dibayangkan, ya,
kalau Amir Ibnu Robi'ah itu beliau hanya mengatakan, ya, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asra. Kata beliau, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit gadis. Itu sebenarnya kalimat kekaguman kan, karena melihat kok ya laki-laki kulitnya bagus sekali. Itu pun Sahal bin Hunayf langsung jatuh sakit. Apalagi ketika kalimat yang keluar melihat kesombongan mantan tadi bukan kalimat kekaguman, maka sakitnya mungkin bisa berlipat ganda. Ya, sehingga terpaksa merayap tuh datang ke rumah kita untuk minta dimandikan atau disiramkan dengan bekas air wudhu tadi. Ya. Jadi satu sebab ya, mantan akan rontok kesombongannya, bahkan bisa macam-macam ya, karena suka pamer itu tadi. Orang yang suka pamer, maka dia akan banyak mendapatkan ain dari orang-orang yang melihat apa yang dia pamerkan. Khususnya orang-orang yang pernah dia kecewakan, dia khianati. Itu energi ainnya yang paling besar, yang akan hinggap kepada mantan yang suka pamer tadi. Ya, demikian. Semoga Allah lindungi kita semua dari penyakit ain tadi, ya, dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahan, ya, dan semoga mantan sadar dan kembali kepada Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.